Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Bagaimana ketupatnya masih, lontongnya masih? Sikat habis, jangan mikirin market. Sikat habis, jangan mikirin market. Justru kita bahagia dengan market yang merah. Gimana sih bro, market merah merona bahagia? Anda jangan ngeyel. Nanti dulu di belakang video ini akan saya bahas tuntas kupat lontong, kupat kapet, semua saya bahas habis nanti ya. Makanya yang belum subscribe tolong di subscribe dulu, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nanti di belakang video mulai ya Mas Bro akan bergoyang kembali, berjoget kembali, dan tidak lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Oke bro, semangat Idul Fitri, mulai ngebul lagi nanti market ke depan. Merah merona bro, aduh jangan mikirin merah merona, justru itu kesempatan masuk. Kalau naik terus Anda bingung mau kapan mau masuk, kapan bro turun bro, ya kan begitu. Makanya di sini nanti akan saya jelaskan semua gonggong keprok agar semua paham ya. Oke lanjut, semangat, go. Biasa untuk awal-awal kita akan ceramah dulu. Ceramah itu penting bro. Kalau yang nggak mau ceramah ya kacau, nanti mindsetnya jadi tauco. Begini bro, naik turunnya harga ini sekarang jangan Anda permasalahkan. Saya sudah bilang dari kemarin-kemarin, waktunya market secara keseluruhan itu sudah berganti arah. Yang tadinya tren bearish itu ya udah selesai. Sekarang itu waktunya tinggal tren bullish ya, merangkak naik. Ya memang gitu, di dalam kenaikan itu nggak seleng kayak pohon bambu ya, tetap ada naik turunnya, itu biasa. Apalagi di saat lebaran ya, momennya market sepi, keuangannya sepi, otomatis merah merona. Kalau yang cerdas hari ini masuk, belum tentu besok akan turun kembali ya. Saya pilihkan dulu ya koin-koin yang cakep tentunya ya. BTC aja sudah mulai merangkak lagi ya. Ini ada yang Anda perlu masuk ya, itu di Polygon Matic ini mumpung terdiskon lumayan ini ya, di bawah $1 bro. Ini kesempatan masuk. Kalau Anda masuk di Polygon, Anda nggak perlu takut ya. Layer 2 ETH bro, yang jelas next bulan mendatang Anda akan kaget melihat daripada Polygon ya. Ini yang saya bilang kemarin ya, silahkan Anda masuk di ini Aptos mumpung lagi turun. Nanti kalau nendang balik Aptos itu lumayan bro ya. Kemarin juga ada yang nanya ya, ICP ya, ICP itu termasuk bagus ya, rankingnya 28. Anda full aja. Pokoknya yang namanya top 10, 30, top 50 itu di next bulan yang akan datang kenaikannya besar bro ya. Tinggal rezeki masing-masing dapat berapa kali lipat gitu. Ini waktunya saya ulang kembali, memang waktunya itu sudah tren bearishnya selesai. Sekarang berganti arah ke tren bullish. Di dalam tren bullish ya jelas ada naik turunnya ya. Orang jualan itu kan ada naik turunnya. Anda masuk sekarang jangan salah. Dan kemarin ada yang komen repot amat, kalau nggak suka koin price ya Anda nggak perlu masuk, beli aja koin lain. Itu bukan seperti itu yang saya jelaskan di sini. Jadi Anda nggak paham apa yang saya kasih tahu ya. Bukan hanya koin price, semua koin micin. Pola pikir Anda dirubah, mindset Anda dirubah. Kita itu lagi berperang, strateginya seperti itu. Kita itu lagi berperang, musuh paus, musuh developer ya, musuh holder lain. Anda masa nggak ngerti? Gimana Anda mau cuan kalau dikasih tahu ya. Oke lanjut. Begini ya bro, yang namanya developer itu dia punya strategi pemasarannya. Walaupun itu bohong, yang penting kan banyak yang masuk, terjual koinnya. Anda harus paham, kita juga harus punya strategi yang lebih bagus lagi, dengan kesabaran di mana saat masuk dan di saat mana TP kan sudah tahu berkali-kali ya.
bahwa kejadian historinya itu akan terulang lagi ya. Sekarang yang kemarin masuk baby dot di kepala 3 sudah cuan ya, di kepala 5 nggak Anda TP ya, sekarang Anda merongos, sekarang terjun lagi ke bawah lagi ya, nanti juga akan naik lagi. Yang penting itu kalau yang pemain scalping ya kita sabar, strateginya daripada developer kan seperti itu. Hari ini menggoreng ya, kerjasama dengan A dengan B ya selama 2 bulan, digoyang ya, digembar-gemborkan, nanti pas begitu kerjasama pret harganya crot kan seperti itu. Kemudian nanti lagi besok akan listing Binance ternyata thread, itu Anda nggak paham. Makanya kita lagi berperang dengan marketing, dengan developer, dengan holder di seluruh dunia. Kita juga harus punya strategi yang lebih matang. Anda harus paham itu ya. Yang penting history itu kelihatan. Kalau turun sampai kepala 2 baby doge Anda masuk ya, pas kemarin sampai kepala 5 Anda TP ya. Kalau nggak bisa sampai kepala 2 ya, kepala 3 Anda masuk kan nggak tentu yang namanya pas bottomnya gimana kan kita nggak ngerti. Jadi yang penting yang selama ini yang saya lihat kalau baby dot itu di kepala 2 ya, tapi kadang-kadang ya kita nggak tahu di kepala 3 sudah mantul. Kalau price kan sudah jelas saya bilang di kepala 3, ternyata kemarin juga masuk di kepala 3 bro, 38 walaupun sekarang naik lagi ya. Kita tunggu aja, sabar aja, main strategi, barangkali nanti ini naik sedikit kemudian dibanting lagi. Kan kita sudah punya apa namanya token di situ, ngapain masuk lagi? Kalau sudah ada yang sudah ketika nanti banting lagi ya masuk, saya juga akan masuk kalau nanti banting lagi. Tapi kalau bantingnya baru 10-20%, ngapain nanti ketika dibanting sampai 50% kita bonyok, kita rugi. Itu yang dimaksud saya strategi seperti itu. Kesabaran yang terutama ya antara developer, holder ya sama marketing, kita adu strategi. Hanya satu kuncinya, nggak ada yang lain, sabar. Kalau kripto tuh sabar, apalagi token micin. Bukan kemarin yang komen, Anda kalau nggak cocok ke token PRIS ngapain, beli aja koin yang lain, nggak usah mikirin PRIS, gitu aja repot. Bukan itu bro masalahnya, kamu harus tahu ya bro ya, bukan hanya PRIS, semua token micin. Kalau Anda mau perang di token micin, kalau Anda mau cuan, nggak jadi kere bonyok di nangis di pojokan Anda, yaitu salah satunya mindset, pola pikir Anda yang diperbaiki seperti itu. Coba siapa yang kaya di token micin, siapa yang berhasil harga naik turun seperti itu? Yang berhasil yang beli di bawah, masuk dengan kesabaran, ketika naik kita TP ya. Bukan berarti saya nggak suka koin PRIS, ini untuk semua token micin, strategi diatur ya kalau Anda ingin cuan. Tapi kalau Anda hanya mengurusi ya ocean marketing yang bilang ada ini, bilang ada itu, bulan ini yang digembar-gemborkan masalah ini, bulan depan yang digemborkan masalah itu promosi untuk memancing kita masuk, belum tentu barang itu akan terbang ya. Kemarin apa nyatanya ya, baby doge masuk ke koin ya juga ngelongsor ya, seperti itu ya. Memang harga naik turun, jangka panjang nanti baru kita jadi kaya. Kalau mencret ya Anda nangis di pojokan jadi kere ya, lari-lari di jalanan sampai nggak pakai baju, disorakin sama anak-anak, we Anda mau gitu? Lanjut ya bro ya, ini juga ada yang punya pandangan seperti ini bro, BTC scam, cryptocurrency semua Ponzi, semua apa yang namanya semakin dibeli semakin turun, semakin ngungsep. Saya juga nggak asal ngomong, saya juga kadang-kadang yang ngomong terlalu lebay juga saya nggak setuju ya, karena di sini saya tegaskan berkali-kali, kita main game, kita strategi kita yang kita atur. Kalau Anda tidak cocok di kripto, silahkan Anda tinggalkan kripto ya. Kripto itu sangat volatile, itu yang saya suka, itu tantangan buat saya.
saya. Naik turunnya itu indah, naik turunnya itu kayak perosotan TK, asik coy. Itu yang saya maksud dengan kripto itu seperti itu. Makanya dengan pola kripto seperti itu, strategi kita, mindset kita, pola pikir kita yang kita siapkan ya. Kalau yang masalah berita-berita menggoreng-goreng supaya kita terpancing dijanjikan yang jutawan-jutawan, itu saya tinggalkan, buang aja yang kayak gitu, percuma. Adanya kita habis waktu dan tertipu oleh buan-buan mereka ya. Kita jadinya nanti berpikir yang menghayal halu. Yang ada kita siapkan strategi ya. Kalau token micin ya, apapun koinnya, token micin siapkan strategi aja ya. Ketika melongsor di bawah baru kita beli. Jangan mikirkan ke RP1, RP10 buat apa. Kalau Anda nggak cocok di cryptocurrency, silahkan keluar. Jangan menjelek-jelekan BTC ini itu. Yang namanya kripto itu volatile. Justru itu yang tantangan buat saya, yang asik buat saya, yang nikmat buat saya. Naik turunnya itu, genjotannya itu yang kenceng kayak di ranjang, itu yang enak. Jadi kalau naiknya tinggi kita kayak mendadak, longsornya ke bawah kita bikin carry mendadak. Makanya kalau beli jangan di atas, kalau longsor kita jadi kere. Ya itu strateginya satu, di saat hancur bonyok nyok kita masuk ya. Ketika naik kita TP, ganti lagi token lain, nanti digoreng lagi yang baru seperti itu. Longsor baru masuk ya, naik kita TP. Kalau token micin kan hanya itu, wong kita main game bukan token-token top 10. Kalau ada yang ngomong BTC scam, Ponzi, cryptocurrency nggak bagus, jelek ini ya, Anda jangan di sini, jangan main kripto. Justru ini yang asik, volatile, naik turun. Kalau sudah tahu bahwa kripto itu naik turun ya, volatile ya, kita jangan mau dicekoki berita-berita, dipancing-pancing. Kita hanya mau beli di saat di bawah. Itu aja permainannya ya. Dia strateginya banyak ya, kita hanya satu sebetulnya, beli di saat longsor itu ya. Jangan jelekkan kripto ya. Kalau saya itu nggak menjelekkan ya. Kalau memang token micin saya katakan memang jelek, memang banyak yang scam, banyak yang ponzi ya saya katakan. Kalau BTC enggak ya, top 10 juga saya katakan enggak, masih mending. Makanya kalau di main kripto itu ya, mindset dan pola pikir kita. Kalau saya ambil tengahnya bro, ada yang ngomong BTC scam, ini scam, yang kayak hanya exchange-nya aja ya. Anda tinggalkan kripto, ngapain masih dengerin kripto? Kalau Anda sudah punya pemikiran kayak begitu, berarti Anda bukan pemain kripto. Tinggalkan, tuh nggak pas untuk Anda ya. Kalau saya itu naik turunnya ini yang saya katakan asik ya. Kalau nggak naik turun ya nggak asik. Di ranjang naik turun asik, itu yang saya cari seperti itu. Biar turun di bawah longsor, itu yang saya tunggu bro. Itu loh, jangan takut turun. Makanya kalau turun belinya di bawah, setiap di bawah beli, di bawah beli, naik seberapapun ya, jangan serakah. 10%, 20% kita TP, kita santai lagi, nonton saja. Kok ada yang barang turun lagi, kita serok lagi. Yang namanya naik turun hanya posisi dua arah, naik dan turun, itu ya, paham ya. Lanjut ya. Makanya kalau main kripto itu kita harus tahu dasarnya kripto. Belajar tuh yang sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Kripto itu apa sih? Dasarnya bagaimana sih? Apa yang namanya volatile sih? Apa yang namanya ponzi? Bagaimana sih naik turunnya, sampai bagaimana siklusnya ke depan seperti apa? Kan seperti itu. Kalau kita yang namanya uang kecil mau jadi uang gede ya, itu yang namanya kita gambling ya. Nggak masalah kalau ketika nanti turun scam kita kehabisan, modalnya habis, itu karena udah risiko kita. Makanya sebelum masuk kripto pikirkan dulu ya. Kita harus tahu dulu dasarnya kripto seperti apa ya. Kita harus belajar dulu yang sungguh-sungguh. Anda belum belajar ya, tahu-tahu Anda masuk ya, mendengarkan tutorial yang membuai, yang menggoreng, yang Anda nanti akan jadi jutawan, ternyata enggak. Itu kebodohan Anda, karena Anda nggak belajar dulu ya. Harus belajar dulu di kripto itu, bagaimana sih kripto itu, kan seperti itu. Kalau Anda nggak belajar dulu, nggak tahu dasarnya kripto, Anda komen juga komennya salah. Yang namanya kripto harganya gelongsor itu udah biasa. Anda harus tahu kripto gelongsor itu kenapa, yang volatile tadi seperti itu. Anda kan uang sedikit mau menjadi uang besar
Ya harus seperti itu, ada risikonya. Kalau Anda memang pinter, Anda memang hebat, ngapain masuk kripto? Modal Anda sana usaha sendiri yang mungkin akan hebat, tidak akan volatile seperti kripto. Anda masuk kripto, ya Anda harus terima risikonya naik turun dong. Ya, sedikit-sedikit komen kripto seperti ini, kripto seperti ini. Kalau saya kan ngomong apa adanya, faktanya kalau memang token micin itu banyak yang scam. Tapi bukan berarti saya menjelekkan ataupun nggak suka kripto. Asik kripto itu naik turunnya, cuma kita hanya satu strategi aja, sabar ketika beli di bawah. Ketika ada orang ngomong bicara yang model-model kayak gitu, nggak usah kita dengeri. Kita satu tekad kita masuk di saat boncos, harganya turun ancur-ancuran kayak ke jurang, baru kita masuk. Itu pun token yang sudah rame, ya, yang sudah punya fundamental, yang sudah ada progres kerjanya. Kayak BRIX kan sudah ada kerja nyatanya, baru kita masuk. Ya oke ya bro ya, dikasih tahu pada ngeyel ya. Ini saya sarankan ke Anda, kalau sekarang ini trennya tren bullish, semua market itu sudah berbalik arah. Yang tadinya sudah tren bearishnya sudah bottom mengikuti dedengkotnya BTC, sekarang trennya tren naik. Ya tinggal kita sabar naik turunnya, atur strategi yang 100% itu diambil, yang 50% buat TP, ya yang 50% bodoh amat ya untuk holder jangka panjang di situ. Barangkali nanti token itu akan jadi luar biasa ke depannya. Kalau sekarang turun begini, kalau saya sorak-sorak, saya gembira, saya siapkan amunisinya Mbah Putin untuk masuk di bawah. Lo mau apa? Kalau udah masuk di bawah, kapan naiknya saya ambil, ya saya TP. Anda kalau nggak percaya sama saya ya pindah ke lain hati, silakan ya. Jangan ikuti channel saya, maaf ya, mohon maaf lahir batin bro ya, agak kenceng dikit, sabar ya. Yang namanya kita ngasih yang terbaik untuk Anda ya. Saya katakan di sini apa adanya. Kalau A saya bilang A, B saya bilang B, token baik saya bilang baik, kalau jelek saya bilang jelek. Mana ada saya bilang XRP jelek, mana ada saya bilang Matic jelek. Ya top 10, 30 nggak puas, top 100 nggak puas, 1000 bonyok Anda masuk top 1000. Yang ini aja banyak ya, ini hebar, ini habar ya 900 ya, masuk Anda nggak apa-apa ya, mumpung diskon. Ini ARP Arbitrum ini lagi diskon ya, Kronos ini merongos juga lagi diskon ya, Algo. Ini momen-momen kayak begini itu momen-momen langka, kayak waktu Putin mengeluarkan rudalnya ke mana namanya Ukraina, itu sehari itu kan jatuh ya. Waktu itu jatuh jam 9 pagi bro ya, nanti sore sudah terbang lagi ya. Kayak ini momen lebaran ini lagi turun ya, mungkin besok ya turun sehari lagi pas memang ini weekend ya, nanti hari Seninnya sudah terbang lagi. Kita mau apa ya? Makanya saya jelaskan di sini untuk bermain semua, bukan BRIX ataupun Baby Doge, untuk semua token micin. Hanya ini satu-satunya jalan untuk scalping. Kalau Anda ingin kaya, tidak salah jalan, mindset kita rubah ya, pola pikir kita rubah, masuk di saat harganya cret itu baru masuk. Kalau enggak, coba mana yang bilang nanti RP1 masuk ke koin, malu nggak? Sekarang apa ngesor harganya? Mana yang bilang besok mau Binance ya, Binance ya, nyatanya apa? Harga sor lagi. Anda masih nggak percaya? Semua itu promosi, semua itu gorengan ya, strateginya macam-macam. Mana ada satu koin, satu developer semua akan disikat habis, kerjasama dengan ABC sampai 1000 proyek, Metaverse ya, ditambah lagi apa itu yang namanya yang di Hongkong apa Cina apa Hongkong lo ya, pokoknya itulah berkutakan udah, pokoknya nggak akan bisa. Satu aja holder aja belum becus, mau mikir yang macam-macam. Makanya saya ingatkan di sini, ini intinya hari ini saya akan membahas pola pikir kita, mindset kita, strategi kita. Kalau kita mau perang, nggak punya senjata, nggak punya strategi, ngapain?
Jangan main kripto Anda, main aja perosotan TK. Kalau main kripto ini sudah berkali-kali, ini lagi game. Anda main game, nggak bisa main game. Mau ngapain Anda ya? Mati mulu, serang lagi Anda ya. Kita lagi main game. Gamenya apa? Psikologi seluruh manusia di dunia ya. Ditambah lagi dedengkotnya developer ya, marketing lagi ya, dikasih berita yang membual, yang ngebul besok RP1 miliarder jutawan. Anda masih percaya? Ini saya ngomong berkali-kali, ini kado kedua ini untuk lebaran ini. Nggak ada jalan lain bro. Satu, mindset kita rubah, pola pikir kita rubah. Beli di saat main cret, itu baru beli. Naik sedikit ngebul kita jual. Kita nggak tahu yang namanya market itu jungkir balik, naik turun, jengkelit kayak kuda, nggak jelas. Masih dipercaya dari tahun 2013 sampai sekarang, yang ada bikin orang nangis di pojokan, lari-lari lagi di jalanan, kupat kapet itu ya, paham ya? Saya ulang lagi nih ya, nggak usah takut turun 1%, 2%, 20%, kalau perlu turun 70%. Jual kambing Anda, jual itu kebun sapi Anda, masukin semua, beli, borong ya. Nggak lama next bulan yang akan datang tahun 2024 sampai tahun 2025 itu waktunya Anda panen ya. Habis nanti halving 1 tahun itu bull market, habis itu blongsor lagi ya. BTC cryptocurrency ada siklusnya. Kalau siklusnya lagi melorot seperti tahun-tahun kemarin ya, kayak celana dalam melorot terus gak ada habis-habisnya kayak perosotan TK. Kalau ini waktunya sudah mulai bull market, yang ngebul terus sampai ke ubun-ubun, cuma naik turun cerot itu udah biasa ya. Makanya saya kasih tahu, jangan ngeyel. Saya akan ya membuat Anda cuan. Bagaimana caranya? Coba yang kemarin masuk buru-buru, aduh BP Dots naik ya, di kepala 0005 masuk, sekarang Anda jadi miskin, habis uang Anda, turunnya banyak, nanti nangis di pojokan. Di saat lagi kayak gini, jengking seperti ini, saatnya Anda masuk. Ngapain Anda takut ya? Polygon ini kalau harga di bawah $1 itu 15%, ini sudah saatnya masuk ya. Polkadot ya, kapan lagi ya? Shiba Inu ini sekarang berapa ininya? Saya cek ini ya, 90 triliun nih ya. Katanya mau naik jadi 1000 perak. Ada yang bilang $1 dari Hong Kong, duitnya Hong Lo ya. Ini marketnya saja sudah melebihi daripada AVAX ya, Tron lewat Cengling. Kacau lagi mas bro ya, aja itu kalah dengan Shiba Inu. Makanya kalau mau Shiba Inu katakan mau terbang lari ke bulan ya, nanti nunggu di remason sama pelaku pasar, BTC nya masuk ke Shiba Inu semua, baru Shiba Inu terbang, kan begitu ya. Sekali lagi nih saya ulang ya, di sini itu kita lagi perang, kita lagi tempur, kita lagi main game. Syaratnya apa kalau mau main game? Kita harus tahu game apa, senjatanya apa, kita harus baru masuk di situ. Jangan asal masuk saja. Anda nggak percaya ya silakan, kalau percaya yang itu yang saya harapkan ya. Mohon maaf lahir batin, ini lebaran agak ngotot dikit, tapi demi Anda, oke bro ya. Ini kan waktunya lagi turun 17% ya. Optimis ini, bukan optimis yang itu, optimis OP, tahu OP? Bukan OB. Kalau OP itu yang ojek payung ya. Saya kemarin sudah ngomong berapa seal. Kalau Anda masuk seal di saat kemarin harga 300-an, sekarang mungkin Anda sudah jadi jutawan. Seal ini token Asia, tapi ini bagus blockchainnya, perlu Anda masuk di seal, perlu Anda perhatikan. Token micin lagi, ngeyel dikasih tahu ya. Oke ya bro,
Makanya di sini itu mindset kita, pola pikir kita yang harus kita perbaiki. Ya, kalau mau masuk di Kronos, Arbitrum, Hebar, silakan. Mumpung lagi turun lumayan, lagi diskon Philcoin. Ya, jangan token micin melulu, nangis di pojokan nanti baru ngomong lagi, bro gimana bro? Bukan gitu ya. Kita itu lagi betul-betul lagi perang. Silakan masuk ini, mumpung mau dipakai sama IMF itu XLM, silakan masuk. Kemarin yang tanya ICP itu internet komputer juga boleh Anda masuk. Pokoknya top 10, top 20, top 30, top 100 aja masuk. Rezeki masing-masing, dan kenaikan nanti nggak sama ya. Ada yang 3 kali lipat, 10 kali lipat. Yang penting yang saya katakan berkali-kali, orang kaya dari kripto, yang orang-orang cerdas itu masuk 1 tahun menjelang halving BTC, paham coy? Ya, saya ulang-ulang terus ini untuk Anda. Selanjutnya kita bahas token yang BRIS ya, sama itu apa, Baby Doge ya, biar Anda yang pecinta token-token micin nggak stres ya. Selalu token micin di sini saya desak, saya gencet. Bukan saya gencet yang jelek, nekan yang jelek, enggak. Yang selama ini kan kita dibohongi terus, dicurangi dengan token-token micin. Makanya saya kasih tahu, saya ajarkan kepada Anda ya, mindsetnya dan pola pikir kita yang kita rubah. Bagaimana kita cara berperang, main game, caranya seperti apa. Hanya itu satu, kesabaran. Kita beli di saat harganya mencret, turun di bawah cerit, baru Anda masuk ya. Yang namanya developer ya, otaknya lebih pintar lagi. Kemarin saya bilang Baby Doge turun di kepala 2, Anda baru masuk. Ternyata kepala 3 sudah mentah lagi. Dan saya ngomong nanti di kepala 8 biasanya developer itu ya menjual. Ya, biasanya paus menjual. Anda TP di kepala 7, ternyata kemarin di kepala 5 aja udah disikat. Memang strateginya berubah-berubah, berganti-ganti. Ini pemahaman untuk Anda, sama dengan developer token micin. Bulan ini katanya kerjasama dengan bebek, besoknya kerjasama dengan kambing, besoknya kerjasama dengan kerbau. Ternyata hasilnya kerjasamanya dengan cicak, merongos, nggak jadi naik harga. Setelah itu digoreng lagi, pembakaran 99% digoreng 3 bulan. Ternyata orang pada masuk, harga naik tinggi, tingginya juga nggak seberapa ya, naik, pokoknya naik. Tiba-tiba bulan pertama tepati janjinya, bulan kedua oke lah, bulan ketiga mulai meleho. Tahu meleho? Merongos, melongo, dibegoin, dibodohi, tapi masih percaya Anda. Itu namanya Anda pintar atau yang lainnya? Dah, Anda pikir sendiri aja ya. Oke, masih semangat? Masih semangat? Harus semangat. Sudah ada kupat, kapet, sudah ada lontong, nggak semangat ya. Mentalnya gimana kalau nggak semangat? Jangan lembek kayak tempe mendoan. Begini bro, saya kasih penjelasan yang lebih gamblang lagi, yang lebih jelas lagi, yang lebih cerot-cerot lagi ya. Memang hari ini Lebaran ini saya akan memberikan banyak ini ya, sementara ini akan memberikan namanya banyak motivasi penting, atur strategi, mindset kita yang akan kita rubah untuk menghadapi strategi daripada developer, strateginya paus dan holder-holder yang lainnya ya. Saya ngomong blak-blakan di sini. Anda itu kalau mau untuk hold jangka panjang masuk top 10 CMC. Kalau koin micin apapun koinnya itu kita untuk hold jangka panjangnya sedikit aja ya. Untuk scalpingan agak besar, tapi harus tahu posisi jual dan masuknya. Masalahnya kalau yang top 10 itu ya, itu koin-koin yang bisa untuk jangka panjang. Tapi kalau token micin ini untung-untungan ya, musuhnya adalah rakul, harganya hancur ya. Coba Anda cek, coba Anda cermati, coba Anda pikir ya,
Baby Doge tahun 2021 sampai sekarang, sama dengan Breeze sampai sekarang harganya naik turun nggak jelas. Makanya koin ini kita jadikan untuk scalping aja, untuk invest jangka panjang ya sedikit aja ya. Kalau nanti ini jadi luar biasa RP1 ya hitung-hitung rezeki nomplok. Tapi kalau nanti barang ini blongsor, rakul ataupun scam ya kita tidak mengalami banyak kerugian ya bro ya. Jadi gini bro, yang namanya strateginya itu memang developer ya berubah-ubah, kita juga harus dirubahnya. Cuma kalau kita sebetulnya enak, strategi hanya satu. Kalau developer tiap bulannya dia harus menggoreng ya, dia harus mencari cara apa untuk menipu daya kita. Tapi kalau kita sebetulnya cuma satu aja, sabar nunggu di bawah, jual di atas. Gampang bro ngomong jual di atas, beli di bawah. Bukan masalah gampangnya asal ngomong, bukan ya. Ini faktanya ya, dari tahun 2021 sampai sekarang yang namanya orang yang developer ataupun marketing selalu menjanjikan ini itu toh hasilnya kan nggak ada yang jadi kenyataan ya. Ya jalan satu-satunya kita sabar nunggu di bawah, naik baru kita jual, hanya seperti itu, nggak ada yang lain. Kalau untuk token micin ya kita harus punya strateginya hanya cuma itu, simple. Kalau developer kan tiap bulan harus mencari ide-ide untuk menggoreng barang-barangnya itu ya. Coba Anda dari tahun 2001 sampai sekarang mana yang RP1, kan nggak ada. Yang ada kan naik turun ya. Makanya kita ditungguin aja untuk jadi holder selama udah 3 tahun, harganya makin miring makin edan ya, kita rugi waktu tiap hari mantau chat, cari berita, modalnya nggak bisa diapa-apain. Kalau mau di cut loss kita rugi ya, ditungguin naiknya nggak naik sebentar sudah sedikit naiknya turun lagi ya. Kalau kita mau jadi pemenang ya hanya itu ya, sebulan 2 bulan nunggu barang jatuh seperti ini baru kita masuk ya. Ketika naik baru kita TP. Ngomong gampang bro, bukan asal ngomong. Coba Anda holder jangka panjang, beli yang banyak di token Breeze ataupun Baby Doge coin ya, cuan dari mana Anda? Yang Anda hanya tegang aja, aduh naik sedikit udah dibanting lagi, hanya itu kan. Mana yang hasil, mana uang Anda yang hasil TP dari Baby Doge coin sama Breeze? Kan nggak ada. Maksudnya kalau Anda hanya didiemin aja ya, tokennya dilihatin aja, Anda malah stres, naik turun nggak jelas. Mau di TP turun, ketika naik mau di TP ya marginnya keuntungan baru sedikit ya, belum dapat apa-apa. Nungguin sudah 2 bulan 3 bulan 1 tahun sampai 3 tahun kita nungguin, yang ada apa, merongos kan. Makanya ya itu strateginya, saya ngomong bolak-balik. Kalau lagi blongsor cerit Anda itu masuk ya di saat lagi naik TP. Nggak usah Anda di holder jangka panjang long term yang Anda hanya dengerin yang RP1 nya ataupun yang muluk-muluk masuk penen dan segala macam yang nyatanya omong kosong nggak jadi kenyataan. Anda satu ketipu, keduanya rugi waktu ya, modalnya ngendap lama nggak bisa diapa-apain. Kan itu yang terjadi bro, faktanya memang seperti itu. Makanya hanya satu, ketika longsor seperti ini kita ambil, naik kita TP. Bodoh amat mau nanti jadi 10.000 mau jadi $1 kayak itu kan baru mimpi ya. Hanya itu ya, mungkin hanya itu aja ya mas bro, banyak salahnya. Ini juga momennya lebaran, mohon maaf lahir dan batin ya, minal aidin wal faizin ya, bukan apa-apa mas bro, banyak salah, yang sempurna hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum subscribe mohon di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ya. Saya di sini mengedukasi dengan sungguh-sungguh ya, dengan hati yang tulus paling dalam, bukan mencari promosi sana sini atau mencari popularitas ya. Kita hanya sebatas ya ada niat baik, setidaknya
setidaknya saya berguna ya, setidaknya saya berfungsi, ada manfaatnya kita orang hidup itu untuk sesama. Itu aja ya, untuk mengingatkan. Kalau saya agak kenceng dikit, ngomong agak ngotot sedikit, itu tandanya saya itu sungguh-sungguh mengedukasi Anda supaya Anda itu cuan, nggak ketipu melulu, nggak rugi melulu. Oke bro, semangat bro, lontong sayur kupat kapet sikat semua bro, masih lebaran bro. Minal aidin wal faidin, salam mas bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.